Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Selamat bergabung untuk anak-anak yang baru mulai bergabung. Hari ini kita akan belajar PKN tema 1. Khusus untuk pelajaran PKN kita akan belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, sejarah lahirnya Pancasila mungkin ini hanya sekedar mengingatkan kembali karena ini materi kelas 5 ya. Tapi anak-anak juga perlu tahu sejarah lahirnya Pancasila itu. Ya. Oke, sebelum kita salam Pancasila ya. Yuk, buka kameranya penuh dengan semangat ya. Oke, kalau Ibu berikan salam Pancasila, anak-anak jawab Pancasila. Kemudian kalau Ibu sebutkan NKRI, anak-anak jawab harga mati. Itu ya. Oke, ya kita mulai ya kameranya ya. Anak-anak buka kameranya supaya nampak ya. Oke. Salam Pancasila. 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 NKRI. Harga mati. Harga mati. Harga mati. Terima kasih anak-anaknya. Harga mati. Terima kasih ya. Oke, baik. Ibu akan presentasikan materi hari ini tentang sejarah lahirnya Pancasila ya. Oke, materi ini sudah dapat minggu lalu ya. Minggu lalu tidak bisa Google Meet karena minggu lalu ibu sedang sakit ya. Jadi ibu banyak. Kok semutnya mati yang? Oke, baik. Nampak kan? Sudah nampak materinya? Nampak, Sudah, Bu. Bu. Nampak, Bu. Baik, ini sejarah Pak, Bu. lahirnya Pancasila dan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Ya. Yang pertama kita mengenal dulu sejarah lahirnya Pancasila. Ya. Nah, Ibu tampilkan sebuah fotonya. Ada yang tahu ini fotonya siapa? Adakah yang tahu anak-anak ini fotonya siapa? Ada yang tahu wajahnya? Adakah yang mengenal wajahnya? Foto siapakah ini? Tidak ya. Nah, ini kalau anak-anak perlu tahu, ini adalah fotonya Romo Anton ya. Romo Anton itu adalah ketua Yayasan Prayogaria ya. Jadi kita SD Santa Maria ini bernaung di bawah Yayasan Prayogaria. Nah, Romo Anton ini sebagai ketua Yayasan Prayogaria. Nah, mungkin anak-anak juga bertanya ya, nah ibu ini belajarannya sekarang kok malah fotonya Romo Anton yang ditampilkan, nah begitu ya. Nah, sebenarnya ini ada kaitannya. Kenapa ini ibu minta dan ibu tampilkan fotonya Romo Anton? Karena ini Romo Anton ini kebetulan berkunjung di kota ND ya, Nusa Tenggara Timur ya. Nah, ini di kota ND ini merupakan tempat bersejarah di mana Insinyur Soekarno pernah diasingkan di tempat ini. Nah, saat itu pada saat zaman penjajahan, Insinyur Soekarno diasingkan di kota ini ya. Ini daerah terpencil di daerah Indonesia bagian timur sana ya. Nah, di kota ini ketika Insinyur Soekarno diasingkan di sini, Insinyur Soekarno justru banyak merenungkan tentang Pancasila ya. Jadi ini disebutkan ya. Di kota ini kutemukan 5 butir mutiara. Di bawah pohon sukun ini pula
nilai-nilai luhur Pancasila. Ya. Jadi ini pohon sukun ya, ini pohon sukun. Lalu di dekatnya ke sini itu tempat pengasingan Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno sering merenung di tempat ini. Ya. Nah, yang dikatakan 5 butir mutiara itu adalah 5 sila Pancasila itu. Ya. Jadi meskipun ketika diasingkan tetap berjuang memikirkan bangsa dan negara. Nah, demikian juga harapan itu kepada anak-anak semuanya ya. Meskipun kita sekarang masa pandemi corona, anak-anak harus belajar di rumah, tetap anak-anak harus memikirkan masa depan, memikirkan cita-cita, harus tetap belajar dengan penuh semangat ya. Oke, baik, sebentar ya Nah, ini ada teman kita yang baru masuk. Oke, lanjutkan lagi ya. Masih nampak presentasi Ibu? Masih, Bu. Ibu. Ini Pancasila itu dirumuskan melalui sidang BPUPKI. Nah, BPUPKI ini merupakan organisasi bentukan Jepang. Jadi saat itu Indonesia ini pernah dijajah oleh Jepang. Nah, pada saat Indonesia dijajah oleh Jepang, Jepang ini terlibat perang sekutu, ya, perang melawan sekutu. Jadi supaya Indonesia itu mau membantu Jepang dalam perang sekutu tersebut, maka Jepang membentuk organisasi BPUPKI. Nah, maka bangsa Indonesia memanfaatkan organisasi BPUPKI ini untuk merumuskan sila Pancasila. Ya. Oke, nah ini sidang BPUPKI yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini artinya sebelum Indonesia merdeka ya, karena kita merdeka kan bulan Agustus. Nah, ini masih bulan Mei. Bulan Mei sampai bulan Juni itu dilakukan sidang pertama. Nah, pada sidang pertama ini ada beberapa tokoh yang mengusulkan dasar negara, yaitu Profesor Muhammad Yamin. Ini orangnya ya, Profesor Muhammad Yamin. Kemudian Profesor Dr. Supomo. Ini orangnya ya, Profesor Dr. Supomo. Lalu yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini orangnya Insinyur Soekarno. Nah, ketiga orang ini mengajukan usulan tentang rumusan sila Pancasila. Nah, masing-masing satu orang menyampaikan gagasannya dalam satu hari ya. Tanggal 29 Mei, tanggal 29 Mei, lalu tanggal 30 Mei dan tanggal 1 Juni. Jadi 3 hari mereka sidang yang pertama ya. Kemudian Insinyur Soekarno menyebutkan usulan tersebut sebagai Pancasila. Maka sampai saat ini usulan sila-sila Pancasila tersebut disebut dengan Pancasila. Nah, kemudian rumusan sila Pancasila tersebut disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi dasar negara Indonesia. Tanggal 18 Agustus itu artinya 1 hari setelah Indonesia merdeka. Jadi yang sudah dirumuskan bulan sebelumnya setelah Indonesia merdeka langsung disahkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila ini juga terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Jadi ketika anak-anak membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat itu akan disebutkan juga bunyi sila Pancasila. Ya. Nah, kemudian pada tanggal 1 Juni itu kan Insinyur Soekarno berpidato atau menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Pancasila. Maka tanggal 1 Juni ini disahkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, karena saat itu Insinyur Soekarno memberikan usulannya tentang rumusan sila Pancasila. Maka tanggal itu disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berdasarkan ketetapan MPR RI
tahun 1998 pada pasal 1 berbunyi bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Ya, nah kata-kata harus dilaksanakan secara konsisten ya dalam kehidupan bernegara. Akhirnya artinya bahwa kita sebagai masyarakat maupun pihak pemerintahan itu dalam tindakan sehari-hari harus bercermin pada sila Pancasila. Makanya Pancasila ini sangat penting bagi kita. Dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 kita terus belajar Pancasila ya. Karena Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Oke, dari ketetapan MPR tersebut dapat kita ketahui bahwa di Indonesia kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional selain kedudukannya sebagai dasar negara. Jadi Pancasila itu disebut sebagai dasar negara, disebut juga sebagai ideologi nasional, disebut juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kalau sebagai dasar negara artinya Pancasila itu sebagai landasan ya, sebagai landasan bagi bangsa Indonesia. Kemudian sebagai ideologi itu artinya bahwa untuk mencapai cita-cita bagi bangsa Indonesia itu harus berdasarkan sila Pancasila. Seperti sekarang pembangunan yang banyak dilakukan oleh Pak Jokowi itu juga berdasarkan Pancasila. Misalnya dilakukan pembangunannya merata di berbagai daerah. Nah, itu sesuai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya sekarang daerah Papua yang terpencil juga banyak dilakukan pembangunan. Ya. Oke, baik. Maka dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan mengubah bagian pembukaan karena ada Pancasila di dalamnya. Jadi kalau anak-anak upacara pada hari Senin kan dikatakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, di situ tidak boleh diubah karena ada Pancasila di dalamnya. Nah, ini alasan lain. Alasan lain kenapa tidak boleh dirubah karena akan membuka luka lama dalam perdebatan ideologi negara. Ya. Kita tahu untuk merumuskan sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu bukan hal yang mudah ya. Itu banyak perdebatan ideologi. Jadi tidak boleh diubah begitu saja. Kemudian secara otomatis juga dapat membubarkan NKRI. Nah, itu alasannya tidak boleh diubah. Maka kemarin ada isu-isu, ada kelompok-kelompok tertentu yang berusaha ingin merubah bunyi sila Pancasila ya. Maka kemudian Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Pancasila memang tidak boleh dirubah karena itu adalah dasar negara bagi bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu tunjukkan ini beberapa contoh sikap yang sesuai sila Pancasila. Nampak gambarnya, nak? Nampak gambarnya? Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Nampak, Bu. Sekarang mari kita perhatikan bersama ya. Iya. Kita perhatikan bersama sekarang gambarnya. Coba kita lihat gambar yang pertama ini sebelah kiri atas. Ini sesuai sila keberapa? Satu. Satu, Bu. Sikap yang sesuai dengan sila satu. Karena berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Tuhan. Itu sesuai sila ke-1. Kemudian ini sesuai sila ketiga juga boleh. Karena mereka hidup rukun walaupun berbeda agama. Nah, mereka ini berbeda agama semua tetapi tetap hidup bersatu. Ini juga boleh ya. Jadi gambar pertama boleh sesuai sila pertama, boleh sesuai sila ketiga. Oke, gambar yang kedua, ini sesuai sila berapa? Kedua, Bu. Kedua. Kenapa sesuai sila kedua? Karena saling menolong. Saling membantu. Ya, benar ya, karena saling menolong, saling membantu. Ini ada nenek yang ingin menyeberang jalan lalu dibantu. Nah, kalau membantu itu berarti sesuai sila kedua ya. Jadi misalnya di rumah anak-anak membantu mama
mencuci piring misalnya, atau membantu mama menyapu misalnya. Nah, itu sudah sikap yang sesuai sila kedua. Ya, misalnya membantu adik belajar juga ya. Misalnya adik mau belajar nih mengerjakan soal matematika, adik nggak ngerti. Lalu anak-anak membantu adik. Yaudah sini abang bantu. Nah, itu juga udah sesuai sila kedua. Ya. Kemudian gambar yang ketiga ini sesuai sila keberapa Nina? Keempat, Bu. 4. 4. Ya, sesuai sila keempat ya. Karena mereka sedang bermusyawarah atau berdiskusi bersama ya. Oke, kemudian ini gambar yang keempat, ini umat beragama Hindu sedang melakukan ibadah atau berdoa bersama. Nah, ini kira-kira sesuai sila keberapa ini, Nah? 1, Bu. 1. 1, Bu. Ya, benar ya, sesuai sila pertama ya. Karena mereka beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ya. Jadi kalau berkaitan dengan agama, berkaitan dengan Tuhan, itu sesuai sila pertama. Oke, lanjut. Ini gambar yang kelima. Ini sesuai sila keberapa ini? Kedua, Bu. 3, Bu. Eh, 2, Bu. 3, Bu. Tepat kalau sila 2, Bu. keberapa? Yuk, sila keberapa yang lebih tepat ini? 2, Bu. 3, Bu. 3, Bu. Ya, sesuai Bu. sila ya. 3, Bu. Ya. 3, Bu. Ini benar sesuai sila ketiga, di mana pada sila ketiga itu bekerja sama ya, hidup rukun dan bersatu ya, bekerja bersama-sama itu menunjukkan persatuan ya. Nah, maka itu sesuai dengan sila ketiga ya. Karena sila ketiga kan berbunyi persatuan Indonesia. Nah, ini gambar ini bisa juga sesuai sila kelima ya, karena sila kelima adalah keadilan. Nah, ini bekerja sama secara adil juga menunjukkan sila kelima. Jadi untuk gambar kelima Ya, Pak. ini boleh sesuai sila ketiga, boleh sesuai sila kelima ya. Oke, gambar terakhir ini sesuai sila berapa? Gambar terakhir mereka memakai baju yang berbeda suku budaya dan agamanya. Ayo, sesuai berapa ini? Gambar terakhir. Ayo, ada yang tahu ini sesuai sila keberapa? ketiga, Bu. Ini sesuai sila ketiga ya, Nah. Karena mereka walaupun berbeda suku dan budaya, mereka tetap hidup rukun dan bersatu. Maka sikap ini sesuai sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Baik, demikian yang dapat Ibu sampaikan ya tentang materi kita hari ini. Jadi Ibu sangat berharap sekali anak-anak bersikap berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu sesuai dengan sila Pancasila ya. Terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sederhana mungkin bisa berbagi masker misalnya dengan tetangga atau dengan orang-orang yang mampu. Nah, itu sudah menunjukkan sikap sila kedua ya, karena kemanusiaan sesuai sila kedua. Kemudian juga sikap-sikap lain ya, misalnya menolong tetangga yang sedang kesulitan, itu juga sesuai sila kedua ya, karena berkaitan dengan sikap kemanusiaan. Oke, baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nanti lanjutkan lagi melalui melalui adit ya. Jadi setelah ini nanti Ibu akan kasihkan catatan ya. Akan kasih catatan, nanti kita akan mencatat ya. Oke, ini Ibu tutup presentasi Ibu. Sekarang boleh buka kamera ya, kita foto bersama untuk kenang-kenangan kita ya. Anak-anak buka kameranya, kita foto bersama ya. Anak buka kameranya dulu, kita foto bersama dulu.
Ayo, buka kamera ya. Beberapa orang yang buka kamera. Yuk, kedua kameranya. Kita foto bersama ya. Yang nampak baru beberapa ini. Ya, yang belum buka kamera boleh buka dulu kameranya. Ini baru orang yang nampak ibu. Ya, yang belum buka kamera boleh buka kamera. Kita foto bersama. Kita ada di Google Meet kita ya. Yuk, kita foto bersama ya. Yuk, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke, ini dikirimkan di grup ya. Tahu ini karena pengaruh jaringan atau karena membuka kamera. Kalau yang belum buka kamera dibuka dulu kameranya ya. Yang udah buka jangan tutup dulu ya. Sudah dibuka jangan tutup dulu. Udah buka, Bu. Ini kurang karena anak belum buka atau karena pengaruh jaringan. Karena pengaruh jaringan dulu ya. Baik, demikian kalau seperti itu ya, jadi tutup kegiatan kita ini, lalu kita lanjutkan melalui WA group ya. Oke, silakan anak-anak keluar dari Google Meet, kita lanjut melalui WA group ya.